Kembali lagi bersama Anime di TV. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Sekali lagi, gue mengucapkan selamat ya buat pemenang giveaway bulan Juli tahun 2021 ini. Bagi kalian yang belum mendapatkan hadiah, kalian bisa mengikuti giveaway di bulan Agustus tahun 2021 ya. Tata cara giveaway-nya akan Anime di TV share pada media sosial Anime di TV. Hadiah giveaway ini merupakan sponsor dari tim dan subscriber Anime di TV. Oke, kita lanjut pembahasan Tokyo Revenger. Kali ini gue akan membahas mengenai Tokyo Revenger chapter 217. Pada chapter 217 ini, kita sudah dapat membuktikan bahwa Takemechi memiliki kemampuan melihat masa depan tanpa harus bersalaman. Takemechi dapat melihat masa depan ketika dia sedang menyentuh suatu barang yang ada di sekitarnya. Dalam serial Tokyo Revenger ini, masih belum diketahui tentang kemampuan supernatural ini apakah hanya dimiliki oleh Takemechi saja, atau ada orang lain yang memiliki kemampuan sama. Tetapi sudah bisa dipastikan pada chapter 217 bahwa Takemechi memang memiliki kemampuan melihat masa depan. Bagaimana cerita pada chapter 217? Untuk mengetahui lebih lanjut silahkan disimak video ini sampai habis. Sebelumnya, Anime di TV ingatkan kembali bahwa ini adalah konten full spoiler. Bagi kalian yang tidak suka dengan spoiler, mohon untuk tidak ditonton. Namun bagi kalian yang ingin mengetahui gambaran cerita ini, silahkan ditonton videonya sampai habis. Sebelum Anime di TV bahas lebih lanjut, alangkah baiknya kalian bantu Anime di TV dengan cara subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe dan menekan tanda lonceng, kamu sudah menghargai dan membantu Anime di TV untuk terus berkarya. Ayo ya, kita mulai pembahasannya. Manga Tokyo Revenger chapter 217 sudah bisa kalian lihat sendiri. Tokyo Revenger chapter 217 ini tidak menceritakan tentang pertarungan antar geng ataupun memperhatikan tentang anggota Brahman. Tetapi ada beberapa hal menarik yang dibahas pada chapter ini. Hal menarik tersebut menjelaskan tentang bukti bahwa Takemechi dapat melihat masa depan. Kemampuan Takemechi tersebut memang bukan hanya sekedar kebetulan. Dari sini penulis atau pembuat manga sudah menampilkan kemampuan Takemechi pada manga Tokyo Revenger chapter 217 ini. Manga Tokyo Revenger chapter 217 ini berjudul Have Never Seen Anything Like It. Atau gue terjemahkan bisa diartikan dengan tidak pernah melihat hal seperti ini sebelumnya. Kalau gue salah terjemahkan, dikoreksi ya. Chapter 217 ini lebih cenderung membahas tentang cerita Takemechi dan Draken. Pada panel pembuka di manga Tokyo Revenger chapter 217 ini menunjukkan flashback Takemechi mengenai kematian Kawaragi Senju di masa depan, di mana Senju berkata bahwa Takemechi sudah menepati janjinya. Takemechi kemudian kebingungan mengapa ia bisa melihat hal seperti itu di dalam pikirannya. Masih belum diketahui janji apa yang dibuat Takemechi dengan Kawaragi Senju. Tetapi apabila kita kembali ke chapter 216, Takemechi berjanji untuk pergi membeli es krim lagi bersama dengan Kawaragi Senju. Takemechi mengatakan akan mentraktir Kawaragi Senju. Kalau memang betul janji seperti itu yang dimaksud oleh Senju di masa depan, kemungkinan besar kejadian yang dilihat oleh Takemechi tidak akan berlangsung lama. Kemudian Draken bertanya mengapa Takemechi berjalan menjauh darinya. Tak lama setelah itu mereka berdua sampai di tempat tinggal Draken, yang ternyata tidak berubah dengan tempat tinggal Draken dahulu. Draken masih tinggal di tempat penghibur. Draken menjelaskan kepada Takemechi tinggal dan membantu di rumah bordir memberinya stabilitas keuangan yang belum dapat disediakan oleh bengkel miliknya. Takemechi masih ingat bahwa Draken tinggal di lantai 4 ketika Takemechi hendak menuju lift ke lantai 4. Tiba-tiba Takemechi mendapat sebuah penglihatan bahwa akan ada bercak darah di baju dan tangannya. Takemechi langsung menjadi sangat kaget sekaligus penasaran mengenai apa yang terjadi. Itu adalah penglihatan di masa depannya. Takemechi sama sekali belum menyentuh lift tersebut. Ketika tersadar, noda darah yang ada di tangan dan bajunya pun hilang. Bagi Takemechi, penglihatan tersebut merupakan penglihatan yang tidak jelas. Seperti pada cerita sebelumnya, Takemechi dapat melihat Kawaragi Senju yang tengah sekarat. Draken yang merasa keanehan bertanya kepada Takemechi, "Apakah kau baik-baik saja?" Tetapi Takemechi tidak mengatakan kejadian yang dia alami. Takemechi masih menyembunyikan hal tersebut kepada Draken. Akhirnya mereka berdua pun sampai di lantai 4. Depannya selanjutnya terlihat Draken menyapa ayah angkatnya dan memperkenalkannya kembali kepada Takemechi. Draken mengatakan bahwa Masawe-san adalah orang yang membesarkan Draken. Kemudian Takemechi menyapa ayah angkat Draken dan mengatakan bahwa sebelumnya dia sudah pernah ke tempat tersebut. Saat perjalanan menuju ke kamar Draken, seperti biasa Takemechi dan Draken digoda oleh wanita-wanita yang ada di sana. Tapi Draken hanya membalas mereka dengan dingin seperti biasanya.
Takemechi bertanya kepada Draken, apakah wanita yang dulu masih ada? Draken menjawab bahwa wanita yang dulunya ada di tempatnya tersebut sudah tidak tinggal lagi di sana. Lalu ada perubahan di tempat tersebut. Sesampainya Takemechi di kamar Draken, Takemechi kagum karena kamarnya Draken tampak lebih luas dari sebelumnya. Draken menjelaskan bahwa dia sudah pindah dari kamar terdahulu dan sebagai gantinya Draken diberi gudang tua yang digunakan untuk menyimpan barang dan alat-alat yang digunakan di tempat tersebut. Sembari melihat-lihat kamar Draken, Takemechi melihat banyak foto-foto geng Toman di masa lalu. Takemechi juga melihat fotonya sendiri. Selain itu juga Takemechi juga melihat ada foto Emma Sano di sana. Bagi yang belum mengetahui Emma Sano merupakan mantan pacar Draken dan sekaligus adik angkat Mikey yang sudah meninggal. Draken mengatakan kepada Takemechi bahwa dia selalu memimpikan Emma. Dalam mimpinya Draken, Emma menyuruh Draken agar membantu Mikey. Saat itu juga Takemechi terdiam melihat Draken mengatakan hal itu. Pada panel selanjutnya Draken juga mengatakan bahwa dia membutuhkan Mikey. Maka dari itu Draken tidak pernah meninggalkan Mikey sendirian. Takemechi mulai paham mengapa Draken memutuskan bergabung dengan Brahman. Kemudian Draken meminta Takemechi untuk menceritakan bagaimana Mikey di masa depan. Takemechi menceritakan kalau Mikey di masa depan terlihat rapuh dan merupakan pemimpin dari organisasi kriminal bernama Bonten. Takemechi juga menyinggung bagaimana Mikey beberapa kali berkata kalau ia tidak bisa mengalahkan sisi gelap dalam dirinya. Draken semakin penasaran mengenai sisi gelap yang dimaksud oleh Takemechi. Namun, Takemechi kembali melanjutkan ceritanya dengan mengatakan kalau di masa depan ia telah berhasil menyelamatkan Hina dan seluruh anggota Toman yang seharusnya mati. Takemechi menjelaskan kembali bahwa Mikey berjanji untuk melindungi Hina dan seluruh anggota Toman hingga mereka bertemu lagi di masa depan. Dan benar saja, Mikey memang menepati janjinya. Namun justru Mikey sendiri yang masih berada di jalan kegelapan saat itu. Kemudian Draken pun mulai paham sisi gelap Mikey yang dimaksud oleh Takemechi. Draken mengatakan bahwa Mikey memang sedang mempersiapkan diri sejak 2 tahun yang lalu. Draken juga menyimpulkan bahwa itu juga yang menjadi alasan Mikey menjauhi anggota Toman lainnya. Di panel berikutnya terlihat Mikey dengan wajah garangnya tampak menghajar Draken Mitsuya, Chifuyu, dan Hakai hingga babak belur dan berdarah-darah. Ternyata Mikey dengan sengaja menghajar mantan petinggi Toman itu karena Mikey ingin agar semua petinggi Toman membencinya dari lubuk yang paling dalam. Takemechi kemudian bertanya apakah hal seperti itu benar-benar terjadi. Draken pun mengiyakan pertanyaan Takemechi sembari menjelaskan bahwa ia memang belum sepenuhnya mengerti sisi gelap Mikey yang dimaksud oleh Takemechi. Namun kehidupan para mantan anggota Toman memang menjadi lebih baik setelah Mikey menjauhkan diri dari mereka. Kemungkinan besar Mikey rela menjadikan dirinya sebagai penjahat yang menanggung semua beban demi mewujudkan janji yang dibuatnya kepada Takemechi. Takemechi kembali bertanya kepada Draken, apakah semuanya itu untuk janjiku? Entah kenapa Draken tampak lega dan tersenyum. Sambil menjawab pertanyaan Takemechi, Draken mengatakan bahwa Mikey sudah sangat yakin kalau Takemechi sudah melakukan hal yang benar. Draken lalu mengatakan bahwa dengan bergabungnya Takemechi ke Brahman, maka masa depan akan berubah. Draken juga terang-terangan mengakui kalau ia tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Jadi ia meminta Takemechi untuk mempersiapkan diri. Takemechi pun mengiyakan pertanyaan Draken sambil membulatkan tekad untuk membawa Mikey kembali ke jalan yang benar. Lalu, tampak seorang wanita tidak sengaja menumpahkan sesuatu di baju Takemechi. Takemechi kaget bukan kepala. Sementara, Draken hanya tertawa karena jus tomat mirip seperti darah. Mendengar pernyataan Draken, Takemechi nampak mengingat bahwa sebelumnya ia mendapat penglihatan mengenai bercak darah yang persis seperti kejadian yang baru saja menimpanya. Ternyata itu bukanlah darah seperti yang Takemechi prediksi, tapi hanya jus tomat. Dari situlah Takemechi menyadari bahwa sepertinya ia bisa melihat masa depan. Jadi seperti itu ya Minah, pembahasan dan pendapat gua mengenai pembahasan dan teori Tokyo Revenger chapter 217. Sekali lagi gua jelaskan bahwa ini hanya teori, belum bisa dibuktikan benar atau tidak. Bagi kalian yang ingin membuktikan kebenaran dan pembahasan ini, silahkan ditunggu ya chapter selanjutnya. Dan apabila kalian mempunyai pendapat dengan alasan yang lebih baik mengenai pembahasan ini, silahkan isi pada kolom komentar. Jadi kita bisa berdiskusi sama-sama. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini di media sosial kalian agar channel ini bisa terus berkarya mengenai seputaran anime terupdate lainnya. Akhir kata gua ucapkan terima kasih ya. Bye-bye.